Cosplay fan art, tapi kok jatuhnya nyeleneh ya? Hai kalian para wibu cosplayer, kalian pernah gak sih ketika datang ke event atau ngeliat di sosial media, kalian ngeliat banyak cosplayer yang melakukan cosplay fan art, tapi kok jatuhnya tuh kayak nyeleneh ya, kok jatuhnya tuh out of karakternya berlebihan ya? Atau mungkin kalian seorang cosplayer yang pernah melakukan cosplay fan art, tapi kok gue dapet hujatan ya, kok gue dapet komen gak enak, atau loh, kok gue didramain ya? Oke, mari kita bahas. Jadi gue mau sharing dulu pendapat gue tentang out of character dan juga cosplay fan art. Kita clearin dulu ya masalah definisi ini. Mungkin setiap orang definisi tentang out of character dan juga cosplay fan art ini bisa berbeda-beda, tapi kita harus bisa mengambil satu hal yang menjadi dasar umum supaya para wibu-wibu lain itu tidak merasa terganggu sama cosplay kita. Karena biar gimana pun juga, kita datang ke event yang bukan cuma punya kita doang, dan ketika kita posting di sosial media pun, dunia itu bukan hanya milik kita. Dunia bukan hanya tentang gue harus diakui dan gue harus dipuji doang ya, tapi kita itu bersosialisasi dengan semua orang yang mungkin pikirannya itu beda-beda. Makanya kita harus bisa menarik satu hal yang bisa kita setujui secara umum ya, walaupun yang lain-lain itu bisa beda-beda. Oke, masalah out of character ini. Jadi out of character adalah kondisi dimana cosplayer itu mengcosplaykan karakter tapi dia nggak bener-bener bisa mirip banget ya, atau mungkin ada karakter yang keluar banget dari karakter aslinya, dari karakter yang dia cosplaykan. Out of character ini nggak cuma tentang kayak wignya salah, atau wignya terlalu kusut, atau wignya warnanya beda, nggak cuma tentang makeupnya yang kurang mirip, atau dia aslinya pakai kacamata tapi ternyata nggak pakai kacamata, ya dan sebagainya. Nggak cuma itu, tapi dari gimana pembawaan kita, gimana dari sifat-sifat yang kita bawakan, itu bisa disebut out of character. Nah, masalah out of character ini, setiap cosplayer itu pasti kan memang ada kadar bagaimana tingkat kesempurnaan masing-masing cosplayer itu dalam mengcosplaykan karakter yang mereka bawakan. Karena memang pada kenyataannya ketika kita berusaha merealisasikan, kita nggak benar-benar bisa 100% benar-benar sama persis gitu loh, karakternya benar-benar nggak hidup ya. Karena biar gimana pun, karakter itu secara fiksi sudah dibuat sesempurna mungkin, sampai ketika kita merealisasikan ke dunia nyata itu hampir sulit untuk sempurna. Karena memang dunia nyata itu berbeda dengan dunia anime guys. Jadi kalau masalah kesempurnaan cosplay di sini ya bisa dibilang itu setiap cosplayer nggak sama ya. Minimalnya itu paling ya 70-80% lah ya. Mungkin tiap orang ada yang berpikir pokoknya harus sampai 95% atau 99% ya. Makanya gue bilang tiap orang beda-beda. Tapi kalau menurut gue pribadi tuh kayak 70% sampai 80%, yang penting cosplayernya itu ada effortnya, boleh lah, nggak apa-apa. Kemudian tentang cosplay fan art. Nah, fan art di sini itu memang jatuhnya pasti out of character ya. Tapi out of character dalam fan art ini nggak benar-benar out of banget, karena fan art dari karakter itu adalah kondisi dimana kita ngebayangin kalau misalnya si karakter ini memakai baju yang tidak sesuai dengan serial aslinya, atau kita ngebayangin karakter tersebut pakai seragam ini, seragam itu, kayaknya lucu ya. Dan cosplay fan art itu biasanya referensinya dari para artis atau para seniman yang mereka itu menggunakan imajinasi dan kreativitas mereka untuk membuat sebuah fan art dari karakter. Nah, masalah cosplay fan art ini sebetulnya walaupun kita memakai baju yang berbeda dari karakter aslinya, tapi kita tuh tetap harus bisa membawa karakterisasi dari karakter yang kita cosplaykan. Nah, kalau misalnya kamu tuh tiba-tiba di komen jelek gitu sama netizen, atau dibilang kayak kurang cocok atau kurang gimana-gimana lah ya, mungkin karena kamu sudah menghilangkan karakterisasi yang paling karakteristik banget dari karakter itu. Karena ya, walaupun kita ini memang melakukan fan art dari cosplay, kita tidak boleh sampai menghilangkan karakterisasi yang sangat penting gitu loh dari karakter yang kita cosplaykan. Aduh, belibet banget gue ngomongnya ya. Karena kalau misalnya sampai hilang, ya kamu pasti akan dimarahin sama wibu-wibu yang ngefans sama karakter itu. Karena biar gimana pun, karakter itu bukan punya kamu, karakter itu adalah milik semua orang. Namanya juga fiksi ya, kan developer membuat karakter itu kan supaya disukai banyak orang, dan yang suka itu gak cuma kamu. Jadi ketika kita ingin membuat fan art, kita harus mendalami lebih dalam lagi. Jadi karakter tersebut itu yang jadi ciri khasnya apa sih? Karena kalau misalnya satu ciri khas yang emang bener-bener dia hilang, itu jatuhnya tuh udah bukan out of character lagi, tapi memang kamu tidak mengcosplaykan dia, tapi kamu mengklaim itu adalah dia. Dan mungkin bisa dibilang itu adalah sebuah kebohongan, atau gimana ya istilahnya yang enak biar diomongin. Jadi guys, kalau kalian ingin membuat fan art karakter, pastiin kalau kalian benar-benar suka sama karakter tersebut, atau minimalnya kalian udah memperdalam karakter tersebut itu seperti apa. Jangan cuma karena ini karakter lagi populer dong, terus cosplayin lah, fan artin lah, jangan. Karena kalau misalnya kayak gitu, nanti kalian malah terkesan tuh kayak males, atau mungkin kalian tuh malah kayak pengen merusak karakter tersebut. Jadi pada intinya kita tuh harus benar-benar bisa lebih bijak ya. Gue sendiri juga emang sering banget ya, gue suka membuat fan art karakter ya, walaupun kadang-kadang fan art karakter yang gue buat itu nggak selalu berhasil ya. Seperti yang kalian lihat sekarang ya, gue itu kan sebenarnya kan niatnya tuh pengen ya ala-ala bikin hijab ala-ala Rinto Saka gitu ya. Tapi gue memang nggak bisa pakai baju yang aslinya. Tapi kalau gue bilang versi fan artnya itu intinya dia itu kan serba merah, jadi gue pakai yang serba merah aja gitu lah. Oke, sekian dari gue. Kalau kalian punya tanggapan lain boleh tulis di kolom komentar.
cosplay fan art tapi pakai seragam anak SD atau seragam sekolah-sekolah lain dan beberapa seragam-seragam instansi. Kira-kira yang kayak gini tuh boleh nggak ya? Oke, pertama-tama gue ingin menyampaikan pendapat gue mengenai definisi cosplay dan cosplay fan art. Jadi kalau cosplay intinya adalah kita berusaha memerankan karakter yang ingin kita cosplaykan. Kita berusaha merealisasikan karakter tersebut ke versi nyata. Walaupun dalam proses realisasi memang tidak semua cosplayer itu tuh sempurna dan berhasil memerankan 100%. Tapi pada intinya di dalam cosplay itu ada inti dari karakterisasi yang mau kita bawa. Kemudian untuk cosplay fan art, jadi kita membayangkan kalau karakter yang kita sukain itu memakai kostum atau memakai baju yang tidak ada di dalam serial aslinya, tapi benar-benar kita ngebayangin sendiri gitu konsep karakternya. Cosplay fan art itu asalnya adalah dari beberapa artis-artis atau seniman-seniman yang suka menggambar fan art dari karakter. Dan kebanyakan ya cosplayer itu pasti terinspirasi dari fan art yang suka bertebaran di internet, kemudian dimodifikasi kembali sama cosplayernya. Terus kalau misalnya masalah seragam ini gimana ya? Sebenarnya sejak dulu itu kan memang udah banyak nih para artis-artis atau seniman-seniman tuh suka menggambar karakter-karakter memakai seragam-seragam sekolah atau mungkin seragam-seragam ojek online atau seragam kurir dan yang lain sebagainya. Tapi kan itu versi gambar ya. Nah kalau misalnya di versi cosplay itu gimana sih? Nah ketika kita memakai seragam tersebut ke versi cosplay, yang mungkin kita mikirnya kita ingin membuat suatu fan art, tapi masalahnya seragam yang kita pakai itu ada lambang instansinya atau simbol yang menunjukkan bahwa seragam itu tuh bukan benar-benar punya kita atau dia itu adalah desain asli kita, tapi memang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang di luar masalah dunia wibu atau dunia pers cosplayan ya. Sebenarnya ya kalau misalnya kita kayak mau pakai seragam, menurut gue tuh akan lebih baik kayak kita nggak usah beli seragam asli sekolah itu, tapi kayak kita tuh seolah-olah tuh bikin atasannya kemeja terus bawahannya tuh ada warna merah atau warna abu-abu, tapi bukan yang warnanya itu bener-bener warna yang sekolah banget gitu loh, tapi memang kayak mirip-mirip doang ya. Dan kalau misalnya kayak gitu kan nggak ada lambang instansi atau simbol-simbol instansi tertentu ya. Dan sebenarnya kalau kita mau cosplay fan art sih, pertama-tama itu bagusnya kita kayak buat photoshoot sendiri atau kita buat foto-foto di rumah atau ke studio gitu. Intinya tuh kita kayak buat bikin konten sendiri aja, nggak buat dibawa keluar. Nah masalahnya kalau misalnya kita pakai seragam tersebut terus kita bawa keluar, orang-orang yang melihat kita itu nggak cuma wibu doang loh, tapi orang-orang yang normis juga. Dan wibu-wibu juga kan ada pemikiran-pemikiran kayak normis-normis juga ya, karena kan yang namanya wibu kan nggak benar-benar 100% wibu kan, masih ada dunia-dunia nyatanya juga yang dipikirkan. Jadi kalau misalnya pakai seragam itu jatuhnya tuh seperti penyalahgunaan gitu loh. Karena kan kayak seragam sekolah kan memang dia digunakan untuk di sekolah, dia digunakan untuk kita berpakaian di area sekolah dan untuk kita proses belajar. Apalagi kayak seragam-seragam ojek online, seragam kurir, itu kan punya kita jangan sampai ada penyalahgunaan seragam gitu loh. Kalau misalnya kita kayak mau lihat cosplay fan art, menurut gue ya, coba kita usahakan cari fan art yang nggak perlu ada seragam-seragamnya deh. Atau kan sebenarnya kan sekarang tuh banyak ya kayak orang tuh bikin fan art tapi bajunya tuh sesuai dengan kreativitas mereka juga. Dan ya kalau misalnya kita kayak pakai seragam itu ada kemungkinan tuh orang lain yang melihat kita tuh mereka nggak melihat kita lagi melakukan fan art, tapi mereka tuh malah ngeliatnya kita tuh jadi kayak cosplayer yang males gitu loh. Kita cuma kayak pengen lucu-lucuan doang, makanya dipakailah itu seragam. Jadi guys, kalau kita mau jadi wibu, kalau kita mau for fun ya, ingat ya, kita for fun itu kita tidak hidup di dunia kita sendiri. Ketika kita ke event itu bukan punya kita sendiri. Banyak orang yang pengen juga for fun ya. Yang namanya aturan itu mau tertulis atau tidak tertulis, aturan itu dibuat demi kenyamanan bersama. Walaupun tidak ada aturan tertulis, tapi kita sebagai manusia yang diberikan akal, diberikan otak, dan diberikan logika ya, sebaiknya kita berpikir dulu lah, kira-kira ini pantas atau enggak. Kalau misalnya kalian memang masih bingung pantas atau enggaknya, kalian lebih baik banyak-banyak bertanya kepada para senior atau bertanya kepada orang-orang mengenai kira-kira pantas atau enggak ya. Dan jangan lupa belajar tentang etika berpakaian di tempat umum. Oke, sekian dari gue.